Gue tuh penasaran sama kehidupan kalian sebenarnya. Wah, sebenarnya nothing special. Nothing special. Ada lah. Apa nih? Ada lah. Apa nih? Ya, dulu kan pernah ini nggak sih waktu pacaran pernah bucin nggak sih? Dari setelah hangat belok ya langsung ya topiknya. Keren sekali. Sayang, gitu. Sayang. Kalau emang pernah, bisa nggak maksudnya bisa nggak ceritain spill gitu ke gue hal yang terbucin yang layak untuk didengar, yang kalau yang nggak layak nggak usah diceritain. Yuk. Ini 1, 2. Enggak, 2 kali apa 3 kali? 2 kali. Apaan sih lu? Ya bener dong anjir. 1. Ya, udah. Sweet dulu dong. Udah ya cerita Ayo, hal terbucin yang boleh didengar kita para netizen. Ya, dipersilahkan. Itu dulu. Ini hal-hal terbucin yang gua lakuin atau ada orang yang ngelakuin? Enggak, hal bucin yang lu alamin, satu hal aja itu nggak apa-apa. Cerita coba. Gimana ya? Aduh, bingung dah gua. Apa tuh? Apa tuh? Sebenarnya ada sih, tapi gue nggak ngerti ini bucin nggak menurut kalian gitu. Apa udah kita nanti gitu kan? Kita ada intinya. Karena gue juga mencintai seseorang. Asik. Jadi gini. Itu pertanyaan. Lecet ngomong aja udah. Hey, harap Apa? tenang anjing. Tenang. Jadi gini. Ya Ya udah jangan begitu pertanyaannya bisa nggak? Gitu. Ya udah, iya. Pernah. Ya apa contohnya, kasih tahu. Contohnya gini. Astagfirullah. Waktu itu gue pernah nih, gue gak ngerti sih ini bucin apa enggak, tapi dengerin aja ya. Jadi gini, gue pernah waktu itu lagi jogging malam gitu kan. Malam? Ya. Nggak tidur. Bangsat. Kan gue nanya. Terus habis itu, gue tuh takut nih karena waktu itu jadi gue nggak ngerti sih, ini menurut gue pelecehan nonverbal. Ada laki-laki naik motor, dia masturbasi gitu. Di depan gue. Wait. Lu sabar, muka lu ngocol. Iya, gue bingung visualisasikan apa itu. Iya, oke. Stop, lanjut nih. Balik ke laptop. Terus habis kayak gitu, gue kaget dong, gue shock karena emang itu gue pertama kali ngeliat itu dan ini apa nih, gue harus gimana gitu kan. Akhirnya gue nangis. Ini gue gak tau bucin atau enggak sih ya. Iya. Terus gue telepon cowok gue. Halo, ayang. Enggak sih, enggak gitu, najis. Halo ayang. Enggak, kayak Bunda. Hi B gitu. Babi. Enggak sih, gue nangis bener, gue kayak gitu B. Gue ngeliat kayak gini sampai muntah-muntah gitu karena emang itu jijik banget, it's so disgusting gitu loh, kayak bener-bener menjijikan gitu. Gue telepon kata jemput dong gitu kan, jemput dong nih aku dibawa playover gitu. Begitu kayak padahal dia lagi kerja dan posisinya dia juga bingung dong mau ngapain kan, kayak aduh mana gue lagi kerja lagi, bercanda lu ya kata dia gitu. Udah nih ngeliat apa dia bilang, gue kan bingung ceritanya gimana ya, ngeliat laki-laki masturbasi gue bilang gitu di motor, kayak apa deh dia sebutnya gitu lah. Maksudnya kayak yaudah ya tungguin nanti datang. Coba gue udah ketakutan karena gue nggak bisa jalan gitu kan, kayak gue udah muntah-muntah. Iya. Terus lama-lama dia datang. Jadi dia meninggalkan pekerjaannya demi lu. Seorang. Bucin gak sih anjing? Biasa aja sih sebenarnya. Kayaknya bukan momen bucin sih Kayaknya bukan ya? Kayaknya bukan, itu lebih kayak Emang harus ya. momen romance tapi bukan bucin. Oh gitu. Elah. Ya udah, Bentar. emang gue kelihatan kayak bucin. Iya. Tapi enggak. Ya, itu kan masalah sudut pandang. Iya, ya udah. Jadi itu lah, lu ya udah. Mohon maaf netizen. Gimana kalau ibu? Kalau gue nggak tahu deh, ini sama kayak ya kasusnya. Mungkin gue nggak ngerti ini maksudnya. Maksudnya juga. Kayaknya seneng banget nih. Iya, ada. Kan gue nanya. Eksplisit sekali sobat. Ya kan gue nanya. Enggak dong. Gue sebagai orang yang baik gue harus menanyakan. Enggak.
Dan Anda mengkonfirmasi. Enggak, maksudnya gue tadi kan lu nanya lu pernah melakukan hal bucin apa enggak, tapi gue ngerasa ini bukan gue, tapi ini momen bucin, paham enggak? Oh iya. Paham kan? Oke. Nggak tahu ini berhubung bucin, gue nggak ngerti nih konteks bucin yang lu maksud. Iya, Jadi lu aja. Oke, baik. Ya biasa intermezzo ya kan Nes. Jadi gue waktu itu lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Terus gue itu lagi ngerjain pekerjaan rumah, cuci piring biasa. Nah somehow gue tuh ngenumpuk, gue ngerti nih, gue kayak agak-agak stupid juga sih di saat itu. Gue numpuk gelas kaca di satu tempat gitu loh, klek gitu, ngerti nggak? Ya. Oh ya, oke. Terus nggak bisa keluar. Nah nggak bisa kebuka, terus gue tuh gini, kayak gue berusaha buat ngebuka kan. Nah terus pas gue buka, prang pecah, yang atasnya tapi yang bawahnya nggak, terus kayak berdarah kan, kayak kesilat. Lagi belajar sulap apa gimana? Ceritanya sih gitu, cuman gagal. Aduh, gimana dong? Capek gue. Iya, terus abis itu gue buka, terus gue kaget dong. Terus si laki-laki ini, gue sebut laki-laki aja ya, berhubung laki-laki masih cewek. Terus abis itu si laki-laki ini dia langsung kaget dong. Kenapa gitu kan? Terus gue itu coba bengong karena gue kaget. Pertama kali gue ngelihat tangan gue bisa mecahin kaca gitu loh, kayak bener-bener pecah sampai berkeping-keping. Terus dia tuh kayak langsung megang tangan gue gitu kan, ada apa gitu kan. Terus kayak ngeliat gitu, terus gue masih nge-froze gitu loh, kayak masih bengong gitu kan. Terus kayak aduh, terus dia langsung ngenyuci tangan gue, terus kayak dibilas-bilas terus gitu kan. Disikat, Ada cium muah ya. Kayaknya enggak deh. Aduh. Terus dia kayak iya kayak ngebilas gitu kan di air keran. Kamu nggak apa-apa, coba aku lihat dulu gitu kan. Terus kayak iya nggak apa-apa, cuman gue masih bengongnya tuh bukan karena apa yang dia lakukan, karena kaca itu, gelas kaca itu, jadi gue masih nggak kepikiran gitu. Nggak, gue ngebengong aja, gimana sih, kayak lu ngebatu gitu, kayak jadi batu. Iya. Nah terus dia kayak gitu tuh kayak for like 10 minutes. Terus abis itu dia nyariin gue enggak dong, masa duren, nyariin gue plester. Terus kayak gue di plester kan. Terus ya udah, terus dia bilang udah kamu duduk dulu aja, nanti aku yang beresin. Dia ngomong kayak gitu. Terus ya udah, terus somehow tiba-tiba gue tuh jadi demam. Gue gak ngerti nih kenapa aku tiba-tiba demam gitu kan. Firasat. Terus gue gak ngerti pokoknya. Terus gue duduk kan, diem. Terus kamu gak apa-apa kan, coba lihat tangannya. Terus kayak gue, iya gak apa-apa. Terus tiba-tiba tuh mungkin nggak tahu deh, mungkin dia ngeliat gue nggak enak kali ya badannya apa gimana. Terus dia tuh kayak ngecek gitu loh, kayak gini. Wah amat nih gue. Iya, kayak ngecek jidat gue gitu kan. Kamu nggak apa-apa? Terus nggak apa-apa, gue cuma gitu doang. Gue bener-bener nggak ngerti sama kondisi itu. Kenapa saya? Anjir lah. Terus abis itu kayaknya kamu badannya anget deh gitu kan. Terus yaudah kamu duduk dulu aja, terus nanti aku yang beresin. Nah, kamu istirahat, kamu nggak usah ini aku yang kerjain, dia bilang kayak gitu. Terus ya udah begitu sih teman-teman. Jadi gue gak ngerti itu momen romance bucin atau gimana, karena konteks bucin yang Wahda bicarakan ini mungkin beda ya, karena menurut gue bucin itu perkara perspektif sih. Oke, wait. Tapi kalau urusan gue bisa jadi dia, mungkin kalau gue diginin sama cowok gue, kamu gak gila kan? Kayak gue digituin. Kamu gak gila kan? Tapi ini bukan sama pasangan ya, FYI. Oke. Gimana menurut lu? Menuju tapi nggak jadi. Ibu, ini kalau lebih menurut gue kayak romance bucin tuh juga ya? gini. Iya. Kalau menurut gue tuh bucin gini kali ya. Kayak lu apa-apa harus sama dia. Lu ngapa-ngapain harus ada dia. Iya. Lu 5 menit gak ketemu dia udah kangen. Terus? Kayak menurut gue gitu gak sih? Tapi jujur aja kalau gue enggak sih. Gue tipikal orang yang cemburuan tapi gue gak bucin. Oke. Gitu. Coba Gue kasih tipikal contoh. orang Yang emang cancer gitu. Gue tipikal orang Contohnya yang gimana nih? Contohnya gimana nih? harus orang kayak misalnya cowok gue harus kasih kabar ke gue. 5 menit, setiap 5 menit. Ya enggak gitu. Maksudnya like lu ya sebagai basa-basi aja gak sih, kayak buat planning nih lu mau ngapain atau apa. At least begitu ya gak sih? Karena menurut gue namanya pasangan itu kan emang ya itu udah komitmen ya, Iya, toleransi saling bersama, menghargai, saling menghargai bercanda. gitu. Karena nggak akan ada cerita kalau misalnya salah satunya nggak memulai, pasti kan gitu. Betul. Kalau gue kayak gitu, yang penting dia ngabarin gue, oh lu nggak apa-apa main sama siapapun, nggak sama gue juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mendekati perselingkuhan ya gue nggak setuju gitu. Intinya gitu aja sih. Kalau gue bucin enggak sih. Kayak ya kamu di mana sih, udah jam segini ya kamu main nggak ngajak aku ya, nggak sih, gue nggak kayak gitu. Jadi menurut gue cerita-cerita yang bakal gue ceritain atau pengalaman percintaan gue yang nggak bucin gue gitu. Tapi gue pernah sih dapet cowok yang bucin. Macam mana?
macem tuh lah. Macam tadi lah. Enggak. Kalau dia tuh kayak bener-bener udah bucin terus posesif gitu. Jadi kayak ya kayak gitu, kayak misalnya gue tinggal nih entah 5 menit 10 Nah, menit. itu bucin. Tuh dia harus kayak nelfon gue gitu, kayak aduh Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam. babe, kok nggak balas-balas sih? Kamu lagi ngapain sih? Sibuk banget emang gitu. Emang susah ya balas chat aku, kayak hey ini baru 10 menit gitu. Masa gue setiap every second harus balas kan? Enggak ya. Kalau gue sih nggak gitu sih. Enggak, jadi ya udahlah. Oke, Apa bagus. sih bucin? Entah kalian nggak punya pertanyaan untuk ke gue ya? Kasih. Ganti Gak mau tahu sih gue Iya. sebenarnya. Like, I don't care, bitch gitu. Aku tidak dipedulikan di sini. Tapi nggak apa-apa, malah bagus. Emang lu pernah bucin? Enggak. Ih, enggak. Enggak, stage 1 denial. Ngomong apa Anda? Editor. Mau saya buka di sini. Yuk buka yuk, bisa yuk. Editor nih. Editor nih memang Dasar. dasar. Jangan sampai gue panggil nih dia. Jangan sampai gue panggil Jangan nih lupa dia. nama aslinya nih. Aduh. Coba nih. Nah, menurut lo fenomena bucin ini sebenarnya suatu hal yang wajar-wajar aja terjadi? Oh enggak. Enggak. Kalau menurut lo? Menurut gua enggak, karena menurut gua definisi bucin, konsep bucin yang gua tangkep nih ya, berdasarkan apa yang gua observe dari orang pasangan lain gitu kan, itu tuh kayak suatu keterikatan yang melebihi batas kalau menurut gua. Makanya Iya. dibilangnya kan Wait, budak. keterikatan melebihi batas. Iya. Paham gak maksud gue? Enggak, ini jelasin gue ilmiah sekali. Iya, gua pokoknya gue membahasakannya ketertarikan yang melebihi batas gitu loh. Kayak misalnya, oke fine, lu punya pasangan gitu kan, kayak lu suka atau mungkin bahasanya lu sayang sama dia gitu kan, tapi boundariesnya itu melebihi gitu loh, melebihi boundaries physical contactnya gitu loh, paham kan? Karena yang gua ngeliat bucin ini jadi lebih ke arah physical contact dibandingkan ke arah perasaan gitu loh, paham kan? Apalagi nowadays ya, terutama kan fenomena bucin tuh somehow gue ngerasa happens di kalangan anak muda, ya generasi Z to millennials gitu kan. Gue ngerasa jadi ya mereka lebih ketertarikan fisikalnya lebih tinggi dan di boundary-nya tuh di luar dari itu gitu loh. Kayak misalnya yang tadi Ane sebutin, kayak contohnya yang harus ketemu tiap saat, misalnya tiap detik. Contact tuh maksudnya kayak Enggak, physical contact. Physical touch bisa kayak pegangan tangan misalnya, atau misalnya harus tiap saat. Mungkin kayak tidak secara literally juga, tapi bisa secara langsung atau tidak langsung gitu. iya gitu loh, kayak harus setiap hari tuh harus ketemu atau tiap detik misalnya harus teleponan, harus berkabar gitu kan. Itu kan melebihi batas gitu loh, kayak melebihi batas banget. Jadi kayak gue kesannya malah bothering each other nggak sih? iya, kalau misalnya sama-sama pasangan ini oke ya gue nggak masalah. Cuman kalau gue ngelihat bucin itu it's a big no banget sih. Oh ya sama sih, karena menurut gue juga malah jadi gimana ya, malah lu kayak membuang waktu yang harusnya penting jadi nggak penting. Exactly. Tapi Lu buat waktu. menurut mereka yang bucin, waktu bucin mereka itu penting tau? Oh iya, itu untuk yang mereka. pasangan yang sedang bucin, tapi Iya. kan buat kita yang nggak bucin. Oke. Maksudnya itu kan banyak hal yang disayangkan juga, jadi kan ini pandangan gue aja, sorry aja kalau bucin gitu ya. Bisa sorry kok, aja. bisa Cuma dicek gua sama kalau komentar ya. sabar. Nggak, maksud gue gini, Iya. kayak apa sih, lo bucin ya udah nggak apa-apa lo bucin gitu, cuma ya nggak apa-apa, gue nggak suka aja, emang kenapa? Iya gitu, kayak gue nggak suka aja gitu loh. Iya, I don't like the concept or the idea of bucin itself gitu. Maksudnya, Iya, karena gini lo jujur aja ya, kalau misalnya lo bilang gue terganggu atau enggak, gue terganggu gitu. Gue punya temen, it's not you, it's not you, oke? Gue punya temen nih, sumpah cewek, ya lo pasti lo tau gue gitu. Maksudnya kayak lagi mau main, gue berdua, gue juga nggak ajak cowok gue, tiba-tiba dia ajak, dia berangkat jauh-jauh sama gue, terus tau-tau dia telepon cowoknya dan harus sama cowoknya. Kayak gue maunya sama cowok gue udah seminggu nih nggak ketemu. Oke, baik. Oke, gue nggak tahu. Terus gue ditinggalin, anjing. Emang kayak gitu sucks sih. Kayak kalau misalnya nih, gue ngerasa ya kalau misalnya oke, ada orang yang memasuki fase bucin-bucinnya gitu kan. Kok orang-orang zaman sekarang mungkin bilang kayak gitu ya.
Gue ngerasa kalau emang misalnya ini waktunya teman, ya udah teman, please step aside your partners first gitu loh. Tapi kalau misalnya lu emang nggak tahan nih, misalnya aduh gue nggak bisa nih, gue harus banget bener-bener meluangkan waktu bersama pasangan gue instead of my friends, ya mending lu ngomong, komunikasiin, guys gue nggak bisa, gue pengen sama cewek gue gitu kan, better dibandingkan kalau misalnya lu tanpa ngomong-ngomong misalnya, terus kayak you live in your own bubble di dalam circle kita sendiri gitu. Kayak gue nggak, mending lu bilang gitu loh, gue nggak suka yang kayak gitu, ngerti kan? Jangan bucin depan orang yang gak suka bucin. Gini kayak kan gitu. Respect sama posesif Tuh. beda kan? Iya. Pasti kan. Kalau respect ya bagus lah, lu harus. Kalau lu punya pasangan lu nggak respect, ngapain punya pasangan anjing? Oh, Ya kan? wow. Ya kan? Salaman dulu dong. Iya bener. Lu punya pacaran, lu punya pasangan ya, lu harus respect. Kalau lu nggak respect ya udah nggak usah. Gitu. Iya. Ya kan? Tapi kalau bucin gue bener-bener sama sih, gue juga big Oke. no. Ini gini. Ini kan kalian terlalu mendominasi nih ngomongnya ya. Oke. Maksudnya bukan mendominasi di podcast, maksudnya gue mendominasi di segi dimana kalian benar-benar tidak setuju terhadap bucin. Iya. Gue berusaha untuk mengimbangi. Meskipun literally gue biasa aja sama bucin ya. Gue akan mendukung fraksi bucin kali ini. Oke. Kenapa lu, woy? Oh, jadi sebenarnya editor menyuarakan dengan sendirinya Enggak, ya. dia merasa bucin ternyata. Oke. Ada guys, ada yang tersenggol sedikit sepertinya. Ya, Oke, oke. lanjutkan. Menurut gue ya, Iya. bucin itu sebenarnya perlu dalam setiap hubungan, bumbu-bumbu kayak gitu. Nah, Spicy. mungkin kita yang melakukan suatu kontak yang misalkan sehari atau setiap jam atau kayak gitu, itu mungkin suatu energi yang diperlukan untuk hidup. Jadi kayak sulit lepas memang, kayak gimana sih, kayak masih masa-masa asmaranya terus. Dulu ya. Beb, aku minta maaf ya, bukannya gimana-gimana nih. Enggak, yang itu hapus aja. Oke. Lanjutkan. Gitu. Terus apa ya? Itu hal yang wajar ya. Maksud gue di sini bedain ya antara jangan kalian toxic relationship, jangan digabungin ke bucin. Iya. Kita Iya. kaum bucin itu masih wajar kok. Iya. Nggak yang sampai 5 menit juga, itu buang-buang kota gitu. Jadi menurut gue bucin itu perlu dalam hubungan untuk sebagai bumbu, dan kalian nggak bisa Kenapa emang sampai sebegitunya terganggunya kalian sama kaum bucin? Tapi kan itu hal yang wajar gitu buat orang-orang. Oh iya, sebelumnya. itu hal yang wajar bagi anak muda dan hal yang wajar bagi pasangan bucin. Tapi kalau diaplikasikan ke dalam kehidupan, contoh gue, Gue sih jujur aja ya, kalau misalkan itu nggak terjadi di gue nggak terganggu. Karena ini beneran nih. Nih gue mengalami, jadi gue nggak terganggu, ya bodo amat. Oke, baik. Terserah lo apa. nggak tahu, kalau gue somehow oke, fine. Kalau lu mau bucin silahkan gitu kan. Kalau Iya. mau bucin, atau yang misalnya orang yang gue nggak kenal lu mau bucin depan mata gue, it's okay Lu gitu. bucin tapi ya Terserah, respect, iya. Itu gue kayak gitu. Tapi ya dia kan ganggu nih posisinya nih masalahnya. Kalau di itu gua kan ngalamin kami itu gua. oknum. Oknum, oke. Itu Sebenarnya yang jadi permasalahan bagi kita berdua nih, karena kan kita sama-sama. oknum ya? Oh enggak, karena kita sama-sama punya teman ya. Kita sama-sama punya teman gitu loh. Kita merasa seharusnya sesama teman itu bisa saling menghargai, mentoleransi pilihan yang kita punya gitu Apa hak kan. segala bangsa. Wah iya, tentu saja begitu. Jadi salah satu bentuk representasinya itu ya dengan lu paham gitu loh. Kalau misalnya contohnya gue sama kayak nggak suka nih kalau misalnya kita lagi main bareng, terus ada teman kita yang bucin dan tiba-tiba somehow bawa pasangannya terus ngebucin depan kita, itu nggak suka. Tapi di idea of dia bucin sama pasangannya, ya kita nggak jadi masalah. Tapi tolong respect gitu loh. Kita nggak suka ada orang yang kayak gitu depan kita, paham kan? Oke, berarti gua Udah, selesai. tarik ya. Berarti intinya kalian tuh nggak suka kalau misalkan Circle terdekat aja. suatu pasangan lagi ngumpul sama temen dan mereka bucin di situ. Iya. Nah, intinya gitu. Kalau gue gitu. Nah, kalau itu oknum, itu bukan bucin. Oh, oke, baik. Itu oknum. ya. Iya. Oke, baik. Gimana Gue sih? Kan gue temenan nama Ikatan Manusia Anti Bucin yang mereka benci sama bucin. Gue Jadi udah maksudnya temenan. oknum gimana dah? Ya oknum. kita bahas di belakang aja yuk. Oknum itu orang-orang yang bukan bagian dari fraksi kami. Oknum adalah pelaku, intinya itu. Kita tuh punya organisasi, ada ART-nya juga. Sorry aja nih ya. Oke, baik, lanjut.
Saya tidak bermaksud menyinggung oknum. Saya tidak Kalau gue bermaksud. menyinggung dari tadi nih. Cuman kalau emang nyampe di video selanjutnya. merasa tersinggung, saya mohon maaf sih, itu aja. Ya nih lu temen apaan lu anjir. Sudah ditinggal. Oke, baik, lanjutkan. Jauh kejauhan. Karena aku bersama dirimu kok mas. Bukan lu, gua mah. Ada nih anjir lu lihat-lihat aja. Iya, lu beda ya. Oke, baik, lanjutkan. Canda ayo. Tapi benar ceritanya. Boleh tim bucin bisa komen di bawah. Asik. Udah kayak YouTuber banget gak tuh? Apa sih? Iya. Tapi serius gue nanya dah. Emang bucin enak ya? Ya emang kenapa nggak enak ya? Oh gitu. Kan sama lu apa ya bercengkrama dalam HP atau secara langsung mesra-mesraan sama pasangan yang lu suka, Iya sih. yang lu lihat lu suka, yang lu feel-nya lu tuh komitmen sama dia. Tapi ya iya sih mungkin ya. Bagi pasangan bucin itu ya itu kayak Mungkin apa ya? ya. Kayak drugs gitu loh. Iya sih. Kayak drugs, kayak narkoba, nagih. Gue juga seneng sih, maksudnya kayak Seneng, habis nagih. spend time Iya. sama pacar ya suka sih gue. Hmm. Tapi kalau tapi gue nggak tahu kenapa ya. Tapi konteks bucin ini menurut gue negatif banget loh. Kayak orang-orang kalau udah bahas Iya, bucin tuh kayak memang negatif konotasinya banget. dibawa ke arah negatif banget. Iya kenapa ya? Kenapa? Padahal bener loh, maksudnya Atau- kayak Oh. ada kesenangan lain kalau sama Atau pasangan mungkin- dibanding sama teman, jujur aja ya. Ada kayak gitu. Tapi kenapa kalau orang udah ngomongin bucin itu jadi sesuatu hal yang berlebihan? Mungkin gini, kalau gue ngelihat bucin itu definisi dan konsep bucin bisa aja itu netral, tapi gimana orang ngebawanya apa enggak. Dan yang orang yang ngebawanya tuh nggak cuma satu, Nes, banyak orangnya gitu loh. Sebenarnya contoh generasi Z dan millennials itu kan Kadang-kadang gua tuh populasinya nggak bisa banyak bedain banget nih. gitu loh. Bucin sama posesif sama nggak? Atau posesif juga bagian dari bucin? Kalau menurut gue, opini gue, Seharusnya sih beda sih. part Kalau of gue. bucin. Posesif itu part of bucin. Bisa jadi sih. Budak cinta kan. Kayak Kalau kita in general membahasakan bucin ya, Gue cuma bisa Merasa berharap gitu. suatu saat nanti di masa depan kalian tidak tertangkap dalam keadaan bucin. amin. pernah nih ngutip nih kalimat dari seseorang. Asik. Oke, Apa tuh? baik. Orang itu pada masanya akan menjilat ludahnya sendiri. Oke. Tapi kan nggak Kayaknya apa-apa kan gue ya? denger tuh kayaknya dari siapa tuh ya? Ya udah. Gue juga sering sih. Iya, Oke, kan baik. juga sendiri kecuali lidah orang, lidah orang. Oke, baik. Ya gitu. Ya udah sih. Gue juga nggak tahu sih kapan, tapi sampai sejauh ini Sampai gue sejauh percaya ini. diri sama diri gue kalau gue jujur aja bukan bucin Oh, gitu. Tapi gue sayang sama pacar gue gitu. ya, gue juga nggak tahu gue bucin apa enggak ya. Tapi intinya gue pada keadaan ini gue untuk membela mereka setidaknya. Oke, Iya, nggak baik. apa-apa. Karena kalian terlalu menyerang. Gue kasihan sama kaum yang seperti itu. Nggak apa-apa. Pertama si bapak ini ya. Opini kita saja ya. Nggak? Iya. Pasti kan di luar sana juga banyak orang yang kayak gue nggak bucin kayak lo selingkuh gitu kan. Tapi ada juga yang bucin nggak boleh ya sayang. Kayak lu harus tukeran apa segala macem. Nggak ada privasi gitu. Oke. Terbuka boleh. Berarti ada kemungkinan kalian bakalan ada bucin juga ya? Kalau menurut gue sih. Ya kita nggak ada yang tahu sih ya. Mungkin kalau bener-bener udah nemuin, Yang klop. ya nggak tahu sih. Gue sih sama sekarang sama cowok gue juga udah nemuin nggak tahu lah. Ya nggak tahu lah ya. Nanti gue tanya sama pacar lu bucin gak? Oh iya silakan. Ayang. Kalau ibu ada? Apa ibu masih jomblo sekarang? Tadi ada. Tadi ada. Tadinya ada. Oh. Sudah menuju, Sudah tapi menuju. nggak jadi. Jadi Oke. sudah saya sendiri saja sekarang gitu. menikmati.